What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out geng? Yang ditunggu-tunggu videonya akhirnya di-upload juga. Jelas dong, kita akan membahas tentang Los Angeles Lakers yang sekarang ini sudah naik di posisi 2 Western Conference setelah mengalahkan Los Angeles Clippers gue. Gila man, dari tadi gue ditagihin man, di LC Monday digangguin terus. Kok mana nih video time outnya? Lalu juga di Instagram, lalu juga di YouTube. Tapi gue seneng banget sih kalau orang-orang pada nagih kelas time out, karena I'm flattered. Itu menurut gue berarti orang sangat tertarik untuk nonton time out, and I'm really happy kalau orang suka nonton time out sih. Dan setelah itu pastinya kita akan membahas tentang Warriors yang kembali ke jalur kemenangan setelah Jimmy Butler balik lagi hari ini. Dan terakhir, man, hari-harinya fansnya Dallas sih berat banget sih sekarang ini sih. Kali ini berita buruk lagi dari Dallas, di mana Kyrie Irving mengalami cedera. Jadi harus sabar-sabar sih untuk para fansnya Dallas Mavericks. Dan gue sebelum memulai kelas tamat hari ini, of course gue yakin baik dari kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa pasti nonton video ini sambil ngabuburit. So semangat semua untuk puasanya, baru awal-awal nih, baru first quarter ini puasanya. Jadi semoga pada lancar-lancar lah sampai nanti mungkin di fourth quarter ataupun juga overtime. Tapi once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Thank you so much sudah nonton Time Out hari ini. Pastikan kalian klik like, pastikan kalian juga nanti komen setelah kalian nonton secara full. Please nontonnya full ya guys. Sampai habis nontonnya. Dan juga pasti kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh, klik join guys di bawah, daftar jadi member, karena itu akan membuat gue semakin semangat untuk bikin Time Out dan juga bisa ngobrol-ngobrol sama kalian terus tentang basket di YouTube. So once again, thank you so much for watching. Kalau gitu langsung aja kita ke topik pertama, yaitu selamat datang di seat nomor 2 untuk Lakers fans. Lakers kemarin mengalahkan Clippers gue dengan skor 108-102. Lakers still hot dengan 6 game winning streak sekarang ini. Mereka ada di posisi kedua di atasnya Denver Nuggets. Ini katanya itu Lakers pertama kalinya ada di second seed sejak Maret 19 2021. Ada bisa fact check gak? Karena gue tadi lihatnya itu online sih, jadi I don't know how true it is. Tapi kemarin Lakers itu menang dengan defense sih. Di babak pertama ya, di 7 menit 35 detik sebelum halftime, itu Lakers menahan Clippers gue 0 poin guys, 0 poin. Gila, timnya ada Kawhi, ada James Harden, ada kemarin siapa yang jago, Chris Dunn, Zubac, itu gak bisa ngepoin guys selama 7,5 menit. Itu menunjukkan sih seberapa improve-nya defense Lakers sekarang ini. Itu benar, fans Lakers harus optimis sih dengan hal tersebut. Dan of course terakhir ada another classic block by James guys. Gila, dia ngeblok si Chris Dunn, itu bener tipis banget sih sama goaltending. Gue kira itu goaltending men, tapi di review wasit akhirnya dianggap bloknya itu clean. Ya, that's another classic vintage le chase down block. Keren sih apa yang dilakukan sama LeBron kemarin ini. Tapi emang LeBron offensively main modest sih, modest deh. 17 poin aja. Dia sekarang ini kurang 1 poin guys untuk bisa mencetak 50,000 poin di regular season juga playoff. What a tease though. Sekarang itu 4-9-9-9-9. Bisa begitu ya, tapi next game pasti udah lewat lah sama dia sih. Jadi another epic milestone from LeBron James. Tadi juga Bleacher Report itu membandingkan ya statsnya LeBron pas MVP 2013 sama Miami Heat. Habis itu dibandingkan dengan statsnya dia sekarang setelah dia 40 tahun umurnya. Man, the stats are better guys. That's insane. Poinnya mungkin beda dikit, lebih kecil, tapi lu bisa lihat field goal percentage-nya, 3-point percentage-nya, rebounds average-nya, lalu juga average assist-nya. Itu semua lebih tinggi guys. Anjir, itu gak make sense anjir. King kita yang satu itu emang luar biasa lah, emang GOAT lah dia. Gue cukup yakin sih, kayak dia sampai umur 50 tahun sih kayaknya bisa sih kalau dia emang mau ya. Kalau emang mau, tapi kelihatannya gak mungkin dia main sampai 50 tahun. Jadi gue kan lagi ada di Seattle, dan di Seattle itu ada beberapa temennya Chiselin yang cowoknya tuh suka banget sama NBA. Dan jadi mereka tuh langsung bahas gue lah, bahas sama gue tentang trade-nya Luka, tentang LeBron. Kemarin kita keluar dengan konklusi bahwa kayaknya LeBron bisa aja nungguin Bryce sih. Lu kebayang gak kalau LeBron, Bronny sama Bryce satu tim? Itu udah gak ada yang bisa pecahin lagi men, rekornya. Sejarah itu gak ada yang bisa beda, gak bisa pecahin lagi. Main sama 2 anaknya guys, satu tim sih gokil sih menurut gue sih. Apalagi kalau tiba-tiba ntar kan Luka makin jago. Ya moga-moga Bronny juga makin jago sih. Lu bisa bayangin gak kalau Luka, LeBron, Bronny and Bryce win a championship together? Itu
pecah banget sih guys, pecah banget sih kalau itu bisa kejadian sih. Tapi you never know, he's the king, you never know. Tapi ya kemarin itu juga merupakan kemenangan ke-1000-nya LeBron ya untuk regular season. Dia akan mencoba untuk mengejar rekornya si Kareem Abdul-Jabbar. Gue yakin pasti pecah sih. Nggak mungkin nggak sih, gue yakin dia akan main sampai pecahin rekor itu sih, karena ya itu juga kembali itu akan menjadi sejarah yang luar biasa untuk, ataupun juga pencapaian yang luar biasa sih untuk karirnya LeBron James. Nah, Luka Doncic main tuh kelihatannya udah makin nyaman ya guys ya, udah mulai banyak selebrasi mainnya abis nge-score. Dia main selesai dengan 29 poin, 9 assist dan juga 6 rebound. Tapi yang paling penting kayaknya udah dapet shooting rhythmnya dia sih, karena yang main lumayan lah, 9 dari 17, lebih dari 50% nembaknya. Lalu 5 dari 12 untuk 3 poinnya. 3 poinnya gila berapa kali? 2 kali ya, depannya Zubac, terus ada satu yang 4-point play, dia kayak Steph gitu dihitung. Keren lah Doncic lah mainnya sih. Tapi dia high arcing banget ya, bener tinggi banget itu bolanya pas dia lagi ngelempar 3 point. Of course ada beberapa kali juga tough shot di mana dia udah mau jatuh, udah didorong gitu kayaknya, so udah mau fall out of bounds juga masih masuk aja men. Nembaknya Luka kemarin ini. Belum lagi yang dia 3 point depannya James Harden ya. Dia 3 point depannya James Harden itu, James Harden sampai gak mau nengok ke belakang guys, karena dia tahu bolanya masuk guys. Dia udah tahu kok bolanya itu masuk. That was cold though. That was really cold menurut gue sih. Jadi yeah man, Luka kalau offensively udah mulai dapet ritmenya, udah mulai bisa nyetak poin banyak untuk Lakers sih. This is gonna be scary hours bro. Apalagi sekarang Luka tuh kayak udah kerasan men. Udah kerasan di LA, udah betah banget. Dia kayak udah mulai embrace kalau dia udah pindah. Udah harus bisa menyukai LA sekarang ini. Itu akan makin ngeri aja sih menurut gue sih. Of course lo kalau liatin deh, kalau lo nonton Luka ya, kalau lo nontonin possession per possession gitu, defense-nya not bad sih. I think he played solid defense sih kemarin ini sih untuk Lakers lawan si Clippers. Jadi patut diperhatiin sih defense-nya Luka Doncic juga. Yeah, apalagi nih mau kita bahas. Dalton Knecht. Dalton Knecht kemarin ini had an amazing game off the bench dengan 19 points, 5 dari 8 3 poinnya. Untung gak jadi di trade kan. Untung gak jadi di trade, nih anak jago sih asli. And ini menunjukkan juga profesionalismenya si Dalton Knecht ya, dari batal di trade, lalu juga sempat kayak kesulitan dapat menit. Udah beberapa game ini, 2 game kayaknya, waktu si JJ kasih speech juga, kasih pujian ke dia kemarin di locker room. Yeah man, ini it shows the kid got potential tuh. Ini orang menjago gitu. Jadi apalagi kan kita tahu nggak ada Austin Reeves sekarang ini Lakers, nggak ada Rui Hachimura. Mau nggak mau mereka juga akan sangat membutuhkan Dalton untuk bisa meledak lah dari benchnya mereka. Tapi Jared Vanderbilt man, Jared Vanderbilt sih he is a real dog bro. Menurut gue Lakers gak akan menang sih kalau gak ada Jared Vanderbilt sih. This guy was everywhere man, dia tuh aktif banget man, both side of the court, offensively dan juga defensively. Vando cuma 8 poin, 9 rebound, 12, tapi dia tuh team player banget man, team player banget, dan juga energinya tuh nular banget sih ke temen-temennya sih. Dan gue yakin juga banyak banget mungkin stats yang gak bisa dicatat, tapi dia membantu ataupun juga memberikan impact yang positif sih untuk Lakers kemarin ini. So Vando so far solid sih, super solid menurut gue untuk Los Angeles Lakers. Kita juga harus kasih kredit sih kepada JJ Redick sih. JJ Redick tuh udah benar elevated sih, elevated the Lakers offensively dan juga defensively. Fun statsnya adalah Lakers itu rekornya 33-5 guys. 33 dan 5 saat mereka lagi unggul di halftime. Dan lucunya 5-nya itu semua kalahnya di home. Ngakak banget sih itu pas gue tadi lihat statsnya sih di TV. Kawhi malah kemarin udah jago banget loh mainnya. Kawhi itu 33 poin, 10 rebounds. Solid banget, tapi gue ya happy aja sih. Gue happy ngeliat Kawhi udah bisa main lagi. Lalu juga pastinya ballin'. Play really solid kemarin ini. Play in a very high level untuk Los Angeles Clippers. Tapi emang sayang main Harden sih. Harden cuma 13 poin aja. Jadi berat sih untuk Clippers gue kemarin bisa mengalahkan Los Angeles Lakers. Gue juga bingung sih kapan Norman Powell bisa main lagi sih. Gue kira kemarin lawan Lakers akan main, tapi ternyata dia gak main. Ya, we need Norman Powell, we need Ben Simmons guys. We need Ben Simmons juga sih untuk bisa at least mengunci posisi 6 nanti ini di Western Conference. Oke, sekarang yang punya posisi 6 adalah Golden State Warriors. Beneran nih, kayak Warriors itu tuh butuh Jimmy Butler ada di lapangan aja.
ada di lapangan main aja untuk bisa menang lagi sih, karena kemarin ini kan kita tahu Jimmy istirahat ya, kayaknya mungkin ya rest aja sih, disiapin sama Steve Kerr. Langsung kalah sama Sixers, langsung dibantai sama Quentin Grimes yang pencetak karir high 44 poin guys. Tapi hari ini Jimmy comeback, langsung menang 119 dari Charlotte Hornets. Jimmy kayaknya harus main terus sih in the last 21 games biar Warriors nggak kalah-kalah lagi, karena Warriors wajib naik ke posisi 5 sih kalau Lakers ada di posisi 2 nanti ini. Karena gue gak mau Lakers sama Warriors ketemunya di semifinal sih. Kalau mau ketemu mendingan ketemunya di Western Conference Final biar auto meledak nanti viewsnya time out. Tapi presence-nya Jimmy tuh di lapangan emang sepengaruh itu ya untuk si Warriors. Dia tuh gak banyak poin, poinnya cuma 13 sih, tapi temen-temennya itu loh, temen-temennya langsung pada jago-jago semua anjir. Tadi pasti quarter 3 itu kalau nggak salah Charlotte sempat memotong ketinggalan mereka jadi 3 poin. So Buddy Hield kalau nggak salah back to back 3-point shot, and of course dilanjutin lagi sama 3-pointnya Jimmy Butler yang membuat gamenya langsung bubar tadi ini. Kayaknya Buddy Hield lagi mau mulai cycle baru. The Buddy Hield experience kayaknya hari ini on fire. Gue gak tahu besok lawan New York ya, bisa-bisa lawan New York besok bau sih. Tapi Buddy Hield hari ini 22 poin off the bench. Gila 3-pointnya hari ini mantep banget deh. Brandon Podziemski dong. Ada Jimmy Butler juga, Brandon Podziemski langsung jago juga sih. Podziemski tadi di kuarter keempat lumayan beberapa kali 3-point. Steph hype, lalu juga Draymond Green was hype juga. Jadi memperlihatkan sih vibes dari timnya Warriors ini karena udah jauh lebih bagus sih vibesnya daripada sebelum ini sih. Lu bisa lihat semuanya all smile, semuanya semangat. Jadi this is a good sign sih untuk Golden State Warriors. Steph hari ini lumayan chill lah, menikmati pulang kampungnya ke Charlotte. Di mana Steph hari ini double-double, 20 poin dan juga 10 assist. Draymond had a monster game. Menurut gue he had a monster game karena double-double, 16 points, 12 rebounds, 6 assists, dan juga banyak sekali defensive stops yang di-provide sama Draymond hari ini. Dan ya gue melihat juga sejak datangnya Jimmy Butler, Draymond has a different energy to him, man. Draymond tuh kayak bener kayak ya balik lagi ke Draymond dulu yang calon defensive player of the year. Apa dia dulu defensive player of the year? Gue lupa juga sih, tapi pasti man, he is playing in that level right now sih sejak kehadirannya Jibal, dan itu akan membuat semakin sulit untuk bisa ngalahin Warriors sih. Dan tapi emang tadi sayangnya ya wasitnya agak biasa lah ya. Agak aneh-aneh hari ini wasitnya. Gary Payton tadi sayangnya juga cedera, tabrakan sama LaMelo Ball. Kalau nggak salah head injury, gue nggak tahu tapi hidungnya patah atau enggak tadi ini. Padahal tadi si Gary Payton mainnya lagi lumayan oke banget untuk Warriors. Next, like I said, Warriors besok akan lawan New York Knicks. Semoga akan seru sih gamenya besok ini. And Shai Gilgeous-Alexander, man, gila sih. 4 kali sekarang ini sudah mencetak 50 poin di tahun 2025 ya kayaknya semuanya. Thunder ini hari ini mengalahkan Houston Rockets 137-128, menjadi tim pertama yang mencapai 50 kemenangan di Western Conference. Tim West lainnya itu belum ada yang 40 kali menang guys. Belum ada yang 40 kali menang, jadi ini menunjukkan seberapa impressive-nya si OKC Thunder. Dan mereka tuh banyak pemain yang cedera gitu loh. Si Chet cedera, kayak Jalen Green juga sempat out ya kayak beberapa game. So ini menurut gue udah gak ada alasan sih untuk gak kasih MVP-nya ke Shai sih. Bro, Shai hari ini 51 poin, 18 dari 30, 7 assist dan juga 10 dari 10 3 poinnya. Banyak orang mungkin yang komplain Shai sering dapat free throw. Nah, hari ini poinnya 41 poin semuanya dari field goal. Nggak hanya dari free throw aja sih. Dan ini keempat kalinya like I said dalam 7 minggu terakhir Shai itu mencetak at least 50 poin. Dia menurut gue udah menjauhkan diri sih daripada yang lain. Even menurut gue Jokic sih. Dia udah menjauhkan diri untuk sebagai MVP sih. Harusnya unanimous sih. Unanimous tahun ini dia jadi MVP. Like I said, OKC 50. Menurut gue Jokic sih. Dia udah menjauhkan diri untuk sebagai MVP sih. Harusnya unanimous sih. Unanimous tahun ini dia jadi MVP. Like I said, OKC 50 kali menang, 11 kali kalah rekornya. Siapa yang nyangka mereka akan bisa segini rekornya sebelum season ini. Dan juga menurut gue Shai adalah the best shot maker in the NBA right now without a doubt. Jadi I would give the MVP to
to Shea sih, tanpa mikir dua kali sih. Jalen Williams hari ini juga kontribusi dengan 26 poin. Rockets tapi lagi banyak pemain yang cedera ya. Sengun, Brooks, VanVleet, Amin Thompson semuanya out hari ini. Jadi tadi dapat kesempatan untuk melihat pemain-pemain mudanya mereka. Cam Whitmore, dia emang jago sih menurut gue sih. 27 poin dan Rich Shepard, ini rookie-nya mereka yang dari Kentucky. Akhirnya juga punya dapat kesempatan nih, opportunity untuk bisa nunjukin juga permainannya dia, di mana dia mencetak 25 poin. Jadi both young players menurut gue has amazing upside. Tinggal nanti kapan aja mereka dapat kesempatan sih untuk bisa sebagai rotation player di Houston Rockets nanti ini. Terakhir gue akan bahas adalah Memphis Grizzlies. Oh belum terakhir sih, nanti masih ada Kyrie. Memphis Grizzlies hari ini kena buzzer beater lagi guys. Terakhir si Desmond Bane ya kena steal sama Dyson Daniels yang oper bolanya ke depan langsung untuk Caris LeVert with the Euro step atau slow mo step for the layup and the win. Atlanta Hawks hari ini menang 132-130 dari Memphis Grizzlies. Ini 3 game berturut-turut loh si Memphis kena game winner loh. Gila tuh, nyesek banget sih, sakit hatinya gue nggak tahu sih kayak apa itu untuk si Memphis Grizzlies. Apalagi tadi sebenarnya tuh si Desmond Bane itu pertama kalinya mencetak triple double, 35 poin, 10 rebound dan juga 10 assist. Tapi kenangannya buruk nih, kenangannya buruk karena tadi dia turnover yang menyebabkan timnya kalah hari ini. Caris LeVert tapi di fourth quarter emang lagi bagus banget sih tadi mainnya. Dia mencetak 16 dari 25 poinnya di quarter terakhir. Rookie-nya Hawks, Zachary Sachet juga had a big game with 27 points, 11 dari 13 field goal-nya serta 4 steals. Memphis hari ini main tanpa Ja Morant dan tadi juga sayangnya Jaren Jackson Jr. itu mengalami cedera ankle, baru bermain 2 menit saja. So not a good look untuk Memphis Grizzlies, tapi yang juga not a good look adalah fansnya Dallas Mavericks. Mereka sih lagi nggak baik-baik sih asli sih sekarang ini sih. AD belum main, sekarang Kyrie malah ikutan cedera pas tadi lagi ngedrive untuk melakukan layup. Itu tadi kalau gue lihat ya kayak kakinya itu agak nekuk ya kayaknya pas lagi ngedrive. Kalau nggak salah statusnya dari Dallas itu mereka mengatakan bahwa Kyrie itu mengalami knee strain. Tapi gokil sih untuk Kyrie sih. Dia walaupun sakit-sakit gitu harus digendong tadi sama salah satu trainer dan juga sama AD. Dia tetap mencoba untuk bisa melakukan free throw 2 kali sih. Dan juga dua-duanya free throw-nya masuk, man. That was sick. Dallas hari ini juga dibantai sama Sacramento Kings 122-98. Season from hell sih. This is season from hell untuk Dallas Maverick fans. Kayaknya sejak trade-nya Luka ke Lakers itu semakin hari semakin berat saja sih. Jadi sabar-sabar ya Mavericks fans. Dan ya itu untuk Last Time Out hari ini, karena kita akan pindah ke Comment of the Day. Comment of the Day datang dari salah satu member gue namanya This is Erwin. Happy birthday bro Rocky Padilla. Pintu untuk jadi fans sekota masih terbuka loh. Hahaha, smiley face, smiley face. Gue kayaknya mungkin aja sih one day sih, gue gak menutup kemungkinan gue akan pindah. Gak akan pindah ke jadi fans Lakers sih. Karena gue melihat kalau Clippers gue nanti udah hilang Kawhi, hilang James Harden, terus balik lagi ke masa-masa kelam. Aduh, kayak gue belum siap sih. Kayak gue mendingan belain Luka Doncic dan Lakers aja sih. Apalagi kita tahu juga Lakers dan Luka Doncic ini kayaknya kedepannya akan menjadi pendongkrak views time out guys. Lu bisa lihat sih, kayaknya fans Lakers itu masih lebih baik pada fansnya Dub Nation sih. Karena kalau Lakers itu videonya bisa sampai 20,000 sih. Kita lihat hari ini apakah akan bisa 20,000 lagi atau tidak ya. Tapi once again thank you so much untuk This is Erwin komentarnya. Terakhir prediksi besok kayaknya harusnya Clippers gue sih membantai Phoenix Suns sih besok ini sih. Dan besok ini gue akan terbang guys balik ke Jakarta. Besok ke Singapura dulu sih sehari. Jadi gue belum tahu besok sempet atau enggak bikin timeout karena gue bisa sampai di Singapura itu agak malam. Tapi kalau memang sempet gue bisa quick reaction aja kayak 12 menit 14 menit gitu, gue mungkin akan coba bikin. Tapi kalau nggak sempet berarti gue akan bikin timeoutnya hari Kamis guys. Gue harus klarifikasi dulu biar nggak ditagih soalnya besok ini. Jadi tapi semoga pada nonton sampai habis sih. Kalau nggak nonton sampai habis juga mereka pasti akan nanya sih besok. Apalagi kalau besok Steph Curry itu dia 50 poin di Madison Square Garden, udah amsyong pasti gue akan kejar-kejar sama orang sih. But thank you so much guys for always supporting Time Out. Thank you so much yang sudah menonton sampai sejauh ini. I really appreciate everybody. Pastikan kalian kasih like, kasih komen. Ayo komen yang banyak. Siapa tahu bisa membantu juga untuk viewsnya. Once again really appreciate everybody. Have a great Tuesday. Have a great Tuesday everybody in Indonesia. Love you all. Peace out everybody. Please join my channel guys.